Baik, jumpa kembali Rahayu. Kita akan meneruskan berkaitan dengan spirit yang kita analogikan dengan teknologi yang ada pada saat ini. Kemarin kita sudah bahas sampai ke 5G ya, jadi 5G. Seperti panca indera dengan satu genggaman kita sudah bisa merasakan kondisi dunia, merasakan apapun, menerima manfaatnya. Dan itu merupakan nilai-nilai spirit kita yang teraplikasi di dalam smartphone. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang teknologi yang mungkin ini juga prediksi atau ramalan ya. Yang sampai ke 10 tadi karena belum, yang sudah kan mungkin 6 atau 7. Betul. Nah, ini kita coba bahas yang 6G ya. 6G itu seperti apa? Implementasinya atau aplikasinya yang sudah diaplikasikan itu seperti apa? Kita sambung ya dengan sesi yang kita buat tadi. Di saat penggambaran 5G itu menggambarkan tentang panca indera pada tubuh fisik manusia, terlahir spiritual menjadi sebuah smartphone yang mampu menangkap segala hal di lingkungan sekitarnya, bahkan memberikan informasi detail tentang hidup dan kehidupan sesama. Maka satu tingkatan spiritual lagi dinaikkan dengan frekuensi 6G atau frekuensi indera ke-6 pada tubuh spirit manusia. Apa ini pada smartphone dalam pengembangan 6G-nya nanti? Bisa dikatakan indera ke-6 ini adalah indera masuk dalam tingkat level kesadaran lebih dalam. Atau ya kalau orang mengatakan itu orang itu memiliki linueh, memiliki indera ke-6. Ngerti saat dirinya winarah atau tahu isi hati seseorang, sehingga dikatakan orang itu memiliki kemampuan supranatural. Jadi 6G itu menggambarkan tentang kemampuan spirit manusia saat dia mampu menaikkan kemampuan olah rasa dari panca indera menjadi indera ke-6, disebut sebagai supranatural. Jadi tahu apa yang diinginkan seseorang. Betul ya. Nah, itu wujudnya berarti seperti apa? Ya, kalau digambarkan spirit ke sense dengan penggambaran supranatural indera ke-6, yang mana indera ke-6 ini adalah sebuah feeling dan insting yang dimiliki seseorang saat dia mampu mengasah, mengendalikan panca indera masuk ke alam bawah sadar yang lebih dalam, ya kan? Dan HP pun juga mengupgrade sistem dengan penggambaran teknologi 6G-nya menggambarkan supranatural. Saat ini kita tidak bisa pungkiri ada generasi IA yang ternyata mampu menggambarkan visualisasi terhadap keinginan seseorang di dalam rasa yang terpendam. Contohnya, kita membuat tulisan aja dengan sendirinya nanti bisa tercipta sebuah syair, lagu dan sebagainya, ya kan? Buatkan lagu ini langsung jadi, ya kan? Terus perkembangan juga mampu memvisualisasi tentang seket-seket gambar secara share yang diinginkan spirit kita. Cukup kita buat gedung bertingkat aja, dia mampu menggambarkan apa yang kamu inginkan. Artinya di dalam konteks sense-nya itu sudah mampu menangkap keinginan si penggunanya. Itu masuk ke dalam ruang supranatural, yang nantinya akan menggugah kesadaran lebih dalam masuk ke indera ke-7. Ini jangan ke-7 dulu. Ke-7. 6 saya. Ya, 6 ini kita bahas karena kan gini, Pak. Dalam kacamata Mas Yati ya spiritual ya. Di dalam perdebatan ini kan AI ini kan ada yang menyampaikan bahwa ini akan menjadi orang malas dan cenderung bodoh karena jaga tadi ya, karena ketika kita pengen apa seperti ChatGPT aja, buatkan saya proposal atau makalah tentang ini itu aja udah makalahnya jadi. Tetapi kalau saya pribadi, itu kan sebenarnya memang ada peningkatan cara pikir yang sebelumnya kita memahami, ya dengan sebelumnya kan kita hanya membaca, memahami, kemudian membuat makalah. Nah ini dengan adanya AI ini kan kita berpikir satu tingkat lebih tinggi, yaitu sebuah analisis. Kita berpikir analistik karena mau tidak mau ketika makalah itu dibuatkan oleh teknologi tadi sistem, kita kan membaca dan menganalisis. Ketika tidak cocok baru direvisi. Itu berarti kan tentang cara pandang. Tapi saya sepakat bahwa ini memang berarti kecanggihan ya, ketika logikanya
tahu keinginan seseorang kok bisa ya pengen gambar apa dibuatkan, pengen hanya beberapa kalimat saja sudah dibuatkan berlembar-lembar. Betul sekali. Itu berarti karena teknologi tadi, kita bicara spirit berarti indera keenam yang diwujudkan ke dalam sebuah teknologi. Kalau ya pusing ya maksudnya spirit tapi bisa dilogikakan karena gitu gini Bang Edi, di beberapa ulasan kita yang lalu, jiwa itu merupakan memori di dalam perjalanan lintas waktu yang pernah dia lakukan dari kehidupan masa lampau hingga masa sekarang. Dan jiwa ini sudah memiliki kecerdasan yang akhirnya berekspresi kepada tubuh fisik kita sebagai bodinya untuk mengembangkan perasaan menjadi nilai spiritual yang akhirnya bermanfaat menjadi sebuah ilmu, teknologi dan sebagainya. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apakah penciptanya itu juga memiliki spiritual yang tinggi seperti yang kita bahas seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah peradaban ya, itu ada 3 fase, di mana fase ini menggambarkan masa peradaban manusia mulai God, Glory dan Gospel ya. Bagaimana masa-masa dulu mungkin mengatakan orang zaman jahiliyah. Orang itu tidak melihat spirit itu dalam bentuk keutuhan, tapi cukup diyakini dan dipercaya saja di dalam laku kesehariannya. Ya kenyataan muncul zaman Renaissance ya atau zaman scientific. Bagaimana merubah sudut pandang spiritual ini menjadi ilmu-ilmu yang ada di belahan Eropa sana hingga dipatenkan menjadi nilai-nilai ekonomis dan juga kepentingan scientific itu sendiri. Jadi sebenarnya sen itu berdampingan dengan spirit, ya kan? Karena spirit itu sifatnya adalah dalam dan sen itu sifatnya adalah keluar sebagai nilai kemanfaatan. Kalau kita bicara apakah penciptanya tadi memiliki nilai spiritual atau memiliki ketuhanan, ya itu kembali lagi bahwa ketuhanan dan spiritual itu kan ke dalam, maksudnya itu privat itu loh. Ya. Tidak harus, kan bisa juga kalau dilihat di data mungkin malah tidak punya agama kan gitu. Tapi di luarnya kan, di dalamnya kan kita nggak tahu. Dianya itu malah lebih bertuhan kan dibanding kita kan gitu. Maka dari itu, dari masa ke masa Bang Edi, di saat ada masa, ada kehidupan, maka akan ada yang namanya peradaban, ya kan? Karena adab ini muncul dari nilai luhur jiwa yang terkoneksi oleh alam semesta, sehingga memunculkan kecerdasan di situ, mengolah sumber daya alam hingga bermanfaat untuk sumber daya manusianya, sehingga memunculkan yang namanya nilai-nilai luhur peradaban. Kita bicara manusia purba yang peradabannya nomaden menjadi manusia musyaban berpikir cerdas yang menetap, sudah mudah merubah sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakatnya. Artinya di setiap generasi, di setiap kehidupan pasti memunculkan nilai luhur peradaban. Sekarang kita berada di tahun 2024 nih, ya kan? Yang tentunya perjalanan waktu ribuan tahun silam itu menghantarkan kita di sampai hari ini. Sehingga nilai spirit yang tadinya hanya menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan dalam bentuk yang tidak objek, sekarang menjadi sense, dibentukkan dalam bentuk sebuah objek. Dan itu adalah wujud dari ekspresi dari spirit sendiri. Betul, ini berkembang dia. Konsepnya seperti itu. Karena kata bagaimanapun ketika spirit itu tidak diekspresikan kan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan ketika manfaat buat diri sendiri ya namanya ego tadi. Esensinya kita harus memberikan kemanfaatan. Ekspresi dari nilai spiritual kita apa sih? Kalau di sini kan kemanfaatannya ya kita berdiskusi kan gitu toh. Tukar kawerung kan lebih gitu. Mengenal hidup itu secara utuh. Tidak hanya sebatas yakin percaya tok, tapi kita nggak pernah merasakan, apalagi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu mematikan otak kita, padahal otak kan dikasih otak juga untuk berkembang. Berkembang. Baik, ini kan untuk indera ke-6. Ya. Indera ke-7 di slide berikutnya. Oke, siap. Pantau terus. Rayu.